Yang paling mulia di antara kita semua ini, inna akramakum indallah. Yang paling mulia adalah atqakum. Orang yang paling takut kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang membawa 5 yang perlu dijaga dengan datangnya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang dijaga oleh Nabi dengan kedatangannya itu adalah hifzuddin, menjaga agama, menjaga keyakinan. Dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka 100% orang Aceh semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Islam datang ke Mesir. Sampai hari ini kita berangkat ke Mesir. Jadi saksi saudara-saudaraku sekarang. Ikatan Alumni Timur Tengah, sebagiannya dari Kairo, bersaksi masih ada gereja di Kairo. Artinya apa? Islam datang bukan dengan pedang. Islam tidak pernah mengancam. Siapa yang tak masuk Islam, pancung kepalanya. Itu tidak ada. Allahu Akbar. Sampai hari ini, gereja tertua di Mesir, gereja San Catherine masih ada. Masih ada Kristen Ortodok Koptik. Dan saya kuliah di Mesir, mengontrak rumah orang Kristen Ortodok bernama Baba Yosef. Sampai hari ini rumah itu masih ada. Tempat kami kuliah tahun 1998 saya sampai tahun depan 2018, hampir 20 tahun masih ada rumah itu, masih ada orang Kristen. Artinya apa? Islam itu datang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di Mesir masih ada Kristen, di Irak masih ada Kristen, di Yordania, di Suriah, di Lebanon, di Palestina masih ada Kristen. Tapi di Aceh, ketika rajanya bernama Malikul Saleh masuk Islam, serentak semuanya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yahudi Bani Israel tidak mau menerima Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa mereka tidak mau menerima? Karena Muhammad itu orang Arab. Mereka mau nabinya orang Israel. Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak, nama anaknya Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Yahuza. Cucu cicit Yahuza adalah Yahudi. Mereka ingin nabinya Yahudi. Kalau nabi tidak Yahudi, kami tak percaya. Maka ketika datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tak orang Aceh. Ada orang Aceh yang menolak Muhammad karena Muhammad bukan orang Aceh. Tidak ada. Kita semua menerima dia. Orang Jawa menerima Muhammad. Orang Melayu menerima Muhammad. Orang Batak menerima Muhammad sallallahu alaihi. Andailah orang Jawa tidak mau menerima Muhammad, dia ingin Nabi itu orang Jawa pakai belangkon. Orang Batak tidak mau menerima Muhammad, dia mau nabinya itu orang Batak pakai marga, Muhammad Sregar, Muhammad Nasution. Tapi kita menerima, di sebagian daerah masih ada, tapi kita semuanya bersyahadat. Oleh sebab itu kalau sudah disebut Aceh pasti Islam. Betul. Tapi orang Aceh tetap menghormati perbedaan. Benar. Kalaulah seandainya tidak menghormati perbedaan, maka mana mungkin datang orang merantau kemari. Berbagai macam suku datang. Dan saya diundang kemari. Bukan karena Ustaz Somad orang Aceh. Mereka tidak pernah tanya suku saya apa. Selama dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia datang. Andai dia tidak seakidah, dia tetap juga saudara. Saudara apa namanya? Saudara ukhuwah wataniyah, sama-sama warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Maka tugas Nabi pertama datang menjaga hifzuddin, keyakinan agama. Kita diajarkan hanya percaya kepada la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah, sebenar disembah kecuali Allah.
Dulu sebelum Islam datang ke negeri ini, apa yang disembah nenek moyang kita? Kayu, batu, lembu, hantu. Tapi begitu datang, semuanya bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Naik telunjuk ke atas. Mengapa? Karena dulu orang kafir musyrik menunjuk, ya Lata, ya Uzza, ya Manat, ya Hubal, ya Jibti, ya Tahun, ya Naham. Tapi setelah Islam datang, jangan lagi kau tunjuk berhala, tapi kau angkat telunjukmu. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Matamu melihat telunjukmu, kuat ujung telunjukmu, kuat matamu, kuat hatimu, kuat keyakinanmu. Sampai-sampai ada khotib ketika berkhutbah pun dia mengangkat telunjuknya. Dan ketika bukan cuma khutbah, sedang berfoto pun mengangkat telunjuk. Istrinya pun nanya, abang tadi kenapa begini? Kaulah yang pertama dan terakhir. Masya Allah. Begitu istrinya bertanya, kenapa abang tunjuk tadi? Kaulah satu-satunya. Apa jawab istrinya? So sweet. Masya Allah. Tapi pas ketika istrinya tak ada, apa maknanya tadi? Tambah satu lagi. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berani masuk agama Islam, mesti berani mengatakan tidak. Katakan tidak kepada selain Allah. Betul? Katakan tidak pada pokok kayu. Katakan tidak kepada batu. Katakan tidak kepada hantu. Katakan tidak kepada sungai. Katakan tidak kepada matahari. Karena mereka semua adalah makhluk-makhluk Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibana. Asy-syamsu matahari, wal qamaru bulan, wasyajaru pokok kayu. Semuanya adalah makhluk Allah. Maka sampai hari ini tidak ada orang yang mempertuhankan batu. Walaupun di Aceh banyak batu. Batu solar. Ustaz Somad Agio juga. Ustaz Somad pakai batu. Tapi dia ngejek-ngejek batu. Saya memang pakai. Tapi tak pernah saya sembah. Tak pernah sebelum ceramah. Usaplah 3 kali. Nanti kau akan. Kalau engkau lahirnya bulan Mei. Pakailah batu berwarna merah, maka itu cocok dengan auramu, nanti wajahmu akan merah, biji matamu pun ikut merah. Kalau masalah biji mata merah, ikan busuk pun merah. Tapi Islam datang, ketika kau berangkat dari rumah, langkahkan kaki. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Itu yang membuat Pak Wali tegar. Itu yang membuat Pak Wakil Wali tegar. Itu yang membuat Pak Dandim tegar. Itu yang membuat Pak Danrem tegar. Itu yang membuat Forkopinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Kepala badan, kepala kantor, kepala kanwil, kepala yang berkepala, yang tak berkepala. Semuanya tegar. Duduk sama rendah. Tegak sama tinggi. Betul. Kalaupun ada tingginya 160, ada juga yang 2 meter. Tapi di hadapan Allah semuanya sama. Sama-sama dari tanah. Akan balik ke dalam tanah. Dan dunia adalah pentas. Inilah dunia. Apa? Oh, dia minta kasih tanda. Lamsai. Inilah dunia. Kalau mau melihat dunia, inilah dunia. Bukan luas dunia itu, inilah. Semua yang pernah tegak di sini pasti duduk. Betul? Tadi protokol tegak. Begitu waktunya habis, ajalnya habis, duduk. Kemudian Qori tegak. Begitu ajalnya habis, duduk. Ajal itu maksudnya waktu. Habis, duduk. Lalu kemudian Pak Wali tegak. Untuk Pak Wali tak pula berani. Waktunya habis, duduk. Sekarang Ustadz tegak. Ustadz agak lama sikit. Ustadz agak panjang umurnya sikit. Habis ini duduk. Maka selama sedang tegak itulah tolong agama Allah ini. Betul? Kalau sedang punya kekuasaan, sedang tegak. Maka tolonglah agama Allah. Dan ternyata Ustadz Somad, ya, di tempat Ustadz ceramah ini, betul Pak, disinilah dilakukan hukum cambuk.
Indonesia Kerja Bersama 72 tahun. Oh, ada pula pusat Direktur Utama PT Bank Aceh Syariah. Saya sebetulnya tak itu saya tengok. Yang besar Abdul Somad LC. Yang punya kekuasaan di Bank Syariah, pakai menolong agama Allah. Yang punya kekuasaan dengan seragam tentaranya. Hanya saja malam ini tak nampak. Semuanya pakai baju ustaz. Semua pakai baju ustaz. Kalau tahu begini tadi, saya pakai baju tentara. Sehingga kita tak tahu mana komandan Kodim, mana komandan Korem. Semuanya pakai baju ustaz. Padahal maunya saya, bapak-bapak ini pakai baju tentara. Supaya saya foto dengan mereka, orang di internet takut ngejek saya. Tapi tak apa-apalah. Nanti di akhir majelis, insya Allah saya berfoto sini ramai-ramai sama Satpol PP. Sampai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugas pertama kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjaga apa? Menjaga agama, din. Makanya kita berkata pertama kali mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridho engkau sebagai Rabb. Kalau sudah ridho, apapun kata Allah, kita tetap ridho menerima keputusan Allah. Orang yang ridho itu gelarnya RA. Radhiyallahu an. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an. Utsman bin Affan radhiyallahu an. Tapi belum pernah ketika nama saya dipanggil berikut ini. Mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Lalu semua jamaah berteriak, radhiyallahu anhu. Kita belum dapat detail itu. Kita hanya berusaha mencari ridha Allah. Mudah-mudahan yang malam ini kena hujan. Datang dari jauh. Bahkan ada yang datang 2 hari sebelumnya. Duduk di tempat yang basah. Kena air dari atas. Anak-anak kecil dia bawa. Padahal semestinya cukup menurut aturan di dalam tenda saja cukup. Tapi ternyata melimpah ruah. Semoga ini semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah mencari ridha Allah, jangan lagi percaya kepada dukun. Ini mau nikah, nanya dukun dulu, Pak Dukun. Calon istri saya itu bintangnya Taurus. Taurus itu apa? Kambing. Sedangkan saya, bintang saya Pisces, ikan. Oh, kambing tak cocok sama ikan. Kambing paling takut sama air. Sedangkan ikan tinggalnya di air. Jadi kau belum ada jodoh sama dia. Jadi gimana? Kau putuskan saja. Akhirnya ngomonglah dia, oh my dear. Setelah aku konsultasi kepada konsultanku, penasehat spiritual, katanya kita tak ada kecocokan. Karena aku di air, kau di darat. Kenapa begitu, Bang? Aku ikan, kau kambing. Oleh sebab itu, daripada rumah tangga kita hancur, lebih baiklah kita cari pasangan masing-masing. Enak aja kau ngomong. Setelah 5 tahun kau bolak-balik aku, baru kau minta cari lagi. Kata dia. Oleh sebab itu, maka jangan lagi percaya kepada bintang-bintang. Ustaz Somad bintangnya apa? Cari sendirilah. Tahu saya bintang saya. Kau percaya sama bintang nih? Saya sebetulnya nggak percaya, Pak Ustaz. Kenapa kau baca zodiak? Kenapa kau buka website tentang ini? Nggak percaya. Ya, cuma nengok-nengok aja. Pak, ya, jadi kita deal pagi ini bisnis. Tunggu sebentar. 5 menit lagi telepon. Ya, dibukanya laptop. www.ramalan.com. Bila Anda lahir Rabu pagi, bintang Anda Sagittarius, jangan transaksi bisnis jam 8. Anda akan sial. Masih percaya. Lalu mana makna salat? Allahu Akbar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada dia kau menyembah. Kepada dia juga kau meminta. Iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Kepada Allah kami menyembah. Kepada dukun minta tolong. Yang percaya kepada dukun itu
Fir'aun. Fir'aun mimpi dalam suatu malam dia melihat ada anak kecil mengambil mahkotanya. Begitu dia bangun dia pun ketakutan. Wow! Akhirnya dia panggil dukun-dukunnya. Sini dong, sini kun, sini. Akhirnya mereka pun datang. Ada apa Mas Un? Ada apa Pak Un? Tadi malam aku mimpi. Apa mimpimu? Nampak aku ada anak kecil mengambil mahkotaku. Bahaya. Apa maknanya? Akan ada anak kecil yang lahir tahun ini. Dan dia akan menarik mahkotamu. Dan dia akan merebut kekuasaanmu. Lalu bagaimana? Kau mesti bunuh anak itu. Maka dikeluarkanlah namanya kafir. Apa itu? Keputusan Fir'aun. Seluruh anak yang lahir tahun ini. Pancung kepalanya. Itulah yang tertulis dalam surat Al-Baqarah. Yudhabbihuna abna'ahum. Disembelihnya anak laki-laki. Wa yastahyuna nisa'ahum. Anak perempuan dibiarkan hidup. Laki-laki apa perempuan? Perempuan, biarkan hidup. Laki-laki apa perempuan? Perempuan, biarkan hidup. Itulah mengapa sampai sekarang banyak laki-laki yang takut dipancung, maka dia menjelma jadi perempuan. Kau laki-laki apa perempuan? Perempuan. Betul apa betul? Nah, itu kalau ada sekarang jelas-jelas cap lonceng. Mengaku perempuan, itu dia masih merasa Fir'aun masih ada. Takut dia kalau aku laki-laki disembelih nanti. Itulah maka melambai dia. Salah satunya lulus pula casting di Malaysia. Main sama Upin Ipin. Siapa namanya? Bang Saleh lah. Jarjit jelas laki-laki. Meme jelas perempuan. Bang Saleh. Oleh sebab itu jadilah laki-laki. Be a man. Jadilah kau laki-laki. Fir'aun yang perkasa ternyata takut dengan anak perkasa. Takut dengan anak kecil. Bukan nyata. Dalam mimpi pun dia takut. Tapi ini jamaah ramai di Langsa. Ada rasa takutnya? Tak ada takutnya sedikit pun. Tak takut dia sama hujan. Karena gerimis. Tak takut dia dengan air. Masih di bawah mata kaki. Kenapa yang membuat mereka tak takut? Inna awliya Allah. Ketahuilah wali-wali Allah. Orang yang menolong agama Allah. La khawfun alaihim. Wa la hum yahzanun. Mereka tak ada rasa takut. Mereka tak ada rasa sedih. Tapi ini umat yang hebat akidahnya ini. Siapa yang menanamkan keimanannya? Para tengku-tengku. Para ulama-ulama. Para tuan-tuan guru. Yang berada di dayah-dayah. Dulu kita mengenal ulama besar datang dari sini. Siapa namanya? Syekh Abdul Raub As-Sinkiri. Siapa namanya? Hamzah Fansuri. Siapa namanya? Syamsuddin As-Sumatrani. Siapa namanya? Quran pertama diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, ke dalam bahasa Indonesia. Saya tak sebut Indonesia, karena Quran diterjemahkan sebelum Indonesia ada. Belum Indonesia ada, Quran sudah diterjemahkan. Yang menerjemahkannya itu siapa? Syekh Abdul Raub As-Sinkiri, orang Aceh. Allahu Akbar. Oleh sebab itu kebanggaan luar biasa. Ini negeri para ulama. Setelah zaman modern, mereka tidak hanya belajar ke Makkah, mereka belajar ke Al-Azhar Kairo. Itulah dia Syekh Profesor Dr. Muhibbuddin Wali, Syekh Tarekat Naqasabandiyah dalam bidang tasawuf, mursyid dalam bidang tafsir, paham. Saya tahu dari mana? Saya tanya Masjid Agung, Masjid Raya Batam. Besar Masjid Batam nih. Ya, siapa yang rutin dulu ngasih pengajian sini? Syekh Profesor Dr. Muhibbuddin Wali dari Aceh. Ya. Mengajarnya ke Batam. Bayangkan ilmunya. Lalu kemudian turun-temurun sampailah alim ulama yang hadir pada malam hari. Sebetulnya ini tak boleh membelakangi ulama. Kita dari kecil dulu sudah diajarkan emak kita. Kau nanti jangan membelakangi ulama. Nanti punggung kau berbisul. Makanya saya tak berani dekat-dekat. Jauh sedikit. Wah, mereka ni para alim ulama. Mereka lah yang mempertahankan akidah ini. Maka setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, siapa yang mewarisi? Al-ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi.
Di sini ulama dimuliakan. Dari mana Ustaz tahu ulama dimuliakan? Saya disambut dari mulai Kuala Namu Airport. Mobil iring-iringan. Itu yang iring-iringan itu kan biasanya dua. Pertama pejabat, yang kedua orang mati. Ambulan. Tapi tadi Ustadz, Masya Allah, saya pun ketika duduk, rasa-rasa wali kota. Biasa. Begitu sampai dipersilakan makan, macam-macam makanan. Malam ini kalau ada Bapak Ibu merasa heran, kok kuat betul suara Ustadz malam ini. Apa sih rahasianya? Kopi Aceh. Biasa. Dimuliakan. Begitu sampai tadi, Ustadz minum teh apa minum kopi? Saya tak pernah minum kopi, saya minum teh. Masa udah sampai di Aceh nggak minum kopi Aceh? Oke, kopi pun tak masalah. Ada buah, ada kue. Tapi buah sama kue tak saya makan. Kenapa? Plastiknya tak dibuka. Takut ada lalat itu. Maka di negeri ini ulama dimuliakan, Masya Allah. Mudah-mudahan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi ulama ini akan punah, akan musnah kalau tidak kita jaga. Buya Hamka meninggal dunia, sampai hari ini belum ada penggantinya. Syekh Muhibbuddin Wali meninggal dunia, sampai hari ini belum ada penggantinya. Maka kalau pejabat, kalau pengusaha meninggal, belum meninggal udah ada penggantinya. Tapi ulama tak tergantikan. Oleh sebab itu masukkan anak-anak kita ke sekolah agama. Saya nggak mau masukkan anak sekolah agama. Kenapa? Nanti titelnya SAG. Apa itu? Sarjana Alam Gaib. Aku tak mau lah anakku nanti sekolah agama. Kenapa? Nanti dia jadi ustaz. Aku tak mau anakku kurus macam Ustaz Somad. Saya tidak suruh anaknya jadi ustaz. Yang penting basicnya agama. Saya ketemu polisi pakai seragam. Dikirimnya foto lewat WA. Ustaz Somad, aku seorang polisi. Saya sangka mau nangkap. Rupanya mau ngajak foto. Taman Darul Arafah pesantren di Medan. Orang Aceh. Artinya apa? Terserah dia mau jadi apa nanti. Yang penting basicnya agama. 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, itu dalam kepalanya paling tidak mesti ada 5 pelajaran agama. Yang pertama, menjaga keyakinannya, akidah, akhlak. Yang kedua, pondasi utamanya, Quran, hadis. Yang ketiga, paham dia cara wudhu, paham dia sholat jenazah, paham fikih. Yang keempat, ngerti dia sejarah Islam. Kapan Islam ini hebat, kapan Islam ini jatuh, kapan Islam ini mundur. Belajar sejarah Islam. Yang kelima, kunci dari segalanya, bahasa Arab. Ini berdoa pakai bahasa Arab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Tahu kok apa artinya? Entah. SMP 3 tahun bahasa Inggris. SMA 3 tahun bahasa Inggris. Pernah orang sholat pakai bahasa Inggris? Nah ada. Allah the greatest. Inna solati, my praying. Wa mahyaya, my life. Wa mamati, my dying. Lillahi ta'ala, for you, oh my God. Saya bukan anti bahasa Inggris. Yang mudah belajar bahasa Inggris, lanjutkan. Silakan. Saya Pak Ustadz tak bisa bahasa Inggris ini. Kenapa tak bisa? Itulah saya heran. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Sampai sekarang kalau naik pesawat yang bisa saya tangkap 3 aja. Good morning, ladies and gentlemen, thank you. Kau pergi ke Jawa, di Jawa ada namanya Kampung Inggris. Kediri. Pergi ke sana, Kampung Inggris. Insya Allah, kawan saya pergi ke sana, Kampung Inggris, 6 bulan. Balik, lancar bahasa Jawanya. Bahasa Inggrisnya lancar juga. Jadi bahasa Inggrisnya mantap, bahasa Jawanya oke. Ketika kita jumpa, how are you fine? I'm fine. How about you? Kata dia. Begitu ditanya, sudah berapa lama? Wis pirang-pirang dino orang teko kene. Apik tenan. Ternyata dapat bonus. Inilah bahasa hebat. Tapi bahasa Arab kau mesti tahu. Karena sampai sekarang kau sholat pakai bahasa Arab. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah.
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Maka keyakinan akan kuat di dalam solat yang benar. Datang dukun momen tidak. Say no to dukun. Katakan tidak. Ini anak muda mau nikah. Tapi setiap mau nikah tak jadi. Mau nikah tak jadi. Akhirnya datang ke dukun. Apa kata dukun? Nampaknya auramu belum bangkit lagi. Jadi gimana cara membangkitkannya, Mbah? Cari bunga 7 rupa. Sudah dapat 6, Mbah. Satu lagi belum? Itu ada bunga listrik. Coba cari. Dah. Nanti sesudah dapat bunga ini diapain, Mbah? Kau blender lah. Habis itu kau minum. Setelah itu nanti akan bangkit aura sehingga perempuan akan datang mudah kau minum. Begitu diminum, langsunglah merahlah muka. Segala bunga diminum. Apa tak merah muka? Periksa dokter. Apa kata dokter? Kelainan pada kulit. Masih percaya sama yang begitu-begituan. Yang laki-laki suka sama perempuan. Tapi perempuan menolak. Hai, godain kita dong. Apa kata si perempuan? Kau mau nikah sama aku? Kau anak siapa? Cinta ditolak. Bukan tertunda. Banyak yang ngaku kan? Akhirnya diambillah air ludah si perempuan tadi. Lalu dibawakan ke dukun. Apa nih kata dukun? Masa dukun nggak tahu? Oh ya air ludah saya tahu. Akhirnya di mantra-mantranya. Wah, tidur tak lelap, makan tak kenyang, siang dan malam terbayang-bayang. Putar kiri, putar kanan, tetap juga nampak wajah dia. Akhirnya pas pagi mau makan soto, nampak wajah laki-laki itu di soto muncul. Rupanya kau sudah kena santet. Maka kau bacalah ayat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Muncul juga lagi, baca ayat lain. Qul huwallahu 3 kali. Qul man bil falaq sekali. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin nafasati fil uqad. Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan orang yang suka nafasat, meniup-niup fil uqad, pada simpul tadi. Diambilnya rambut, diambilnya kuku, diletakkannya di tali, ditiupnya. Wa min syarrin wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri wasil khannas, alladzi yuwaswisu sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke tapak tangan, usapkan ke muka, sapukan kepala, sapukan ke badan. Bismika Allahumma ahya wa. Jangan dibaca sekarang. Saya masih lama ceramah ini lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas yang pertama, Ustaz ceramah ini sampai jam berapa? Pokoknya selesai yang 5 ini, selesai. Saya janji tadi 5. Tugas kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa syariat Islam. Yang pertama, hifzuddin, menjaga agama. Yang kedua, hifzun nafs, menjaga diri. Diri ini harus dijaga. Karena diri inilah yang beragama. Diri ini harus dijaga. Nafs, diri manusia dijaga. Maka dengan datangnya Nabi Muhammad, terjagalah diri, tidak boleh pakai khamar. Tidak boleh minum kamput, tua, bir, mix-max, kasbek, vodka, green sand. Macam-macam. Orang kalau sudah stres, depresi, mencari tempat hiburan. Makin besar kota, makin metropolitan, makin cepat mencari tempat hiburan. Pertama dinyanyikan lagu dangdut di karaoke. Keong racun kucing garong. Tak juga hilang. Habis itu nyanyilah dangdut yang agak keluar negeri sedikit. Kabi kaci kabi gam, kuc kuc kotahi. Tak juga hilang. Akhirnya datang kawan bawa pil. Mau kau makan? Ini bodrek apa?
Masa udah masuk kafe masih pakai bodrek? Ini apa? Pil rohypnol. Apa itu? Anjing gila. Anjing gila yang kena rabies, yang diikat pakai rantai, yang menggunggung tak tentu arah, yang air liurnya mengalir, atau dikasih pil ini, tenang. Dimakanlah pil itu. Alhamdulillah Pak Ustadz sudah makan pil ini, tenang aja bukan. Maka ibu-ibu kalau ada suaminya mau mengamuk saja, masukkanlah pil itu ke dalam pil. Besok pagi gitu dong. Alhamdulillah Pak Ustadz anjing gila itu sudah tenang gitu dia. Anak-anak rusak dirinya, rusak otaknya. Dengan apa? Dulu kita beli lem untuk ngelem dinding, untuk ngelem kertas. Sekarang dibeli lem kambing, dibuka, tutupnya dihirup. Begitu dihirup, naik aromanya ke atas. Mulailah putus kabel-kabel. Wah, bergoyanglah dia. Ditangkap sama Pak Kapolsek. Saya tak takut sama Pak Kapolsek. Saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putus sudah di kepala. Maka tugas kedatangan Nabi Muhammad yang kedua. Ini langsung nih Pak Ustaz. Yang pertama menjaga akidah. Yang kedua menjaga diri. Jangan sampai rusak dengan apa? Narkoba. Dari mulai lem, tak ada lem bensin. Bensin pun tak ada. Beli kopi, dituang minyak spiritus. Dulu minyak spiritus untuk lampu strongking. Sebelum PLN masuk. Itu dituangnya ke dalam. Diminum. Bukan mabuk. Mati. Di dunia tak senang. Di akhirat neraka jahanam sudah menanti. Inilah mabuk yang paling tak cantik. Mencari paret aja bawahnya kepanasan. Masuk ke dalam, mati. Ya pakai setelah mabuk pakai motor. Jadi kalau ada orang mengatakan apa ini syariat Islam nih? Untuk apa syariat Islam? Gubernur Papua. Papua itu Muslim apa non Muslim? Non Muslim, tidak syariat Islam. Tapi Gubernur Papua memberlakukan larangan jualan miras di tempat-tempat umum. Kenapa? Karena kalau orang sudah minum, rusak otaknya, rusak dirinya. Besar betul lalat di Langsana. Memang di Langsana ini besar-besar semua. Lalat sebesar itu, bunga sebesar ini. Luar biasa. Masya Allah. Jamaahnya pun besar minta ampun. Mana-mana ceramah biasanya tak seramai ini. Luar biasa. Kalau hujan aja begini, apalagi kalau tak hujan. Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa orang datang pengajian? Karena otaknya masih sehat. Dijaga Allah Ta'ala kepalanya, maka diharamkan khamar, diharamkan arak, diharamkan tua, diharamkan berbagai macam yang merusak kepala. Alhamdulillah, negara kita pun menangkap itu. Dan kemudian dibawalah traktor untuk menabrak botol-botol berserak, ditabrak oleh traktor. Hancur. Bagi yang peminum menengok itu menetes air liur. Sayangnya gitu. Tapi bagi orang yang beriman, alhamdulillah, karena dengan itu terjagalah. Anak-anak gadis masih terhormat, masih terjaga. Tiba-tiba rusak. Kenapa? Dikasih minum. Minumannya halal. Tapi ternyata di bawah kalengnya sudah disuntik. Dimasukkan zat penenang. Begitu dia minum, dia pun fly. Dia pun maaf-maaf cakap. Tak sanggup saya menyebutkan katanya. Tak layak. Ini anak-anak kita. Ini keponakan kita. Ini cucu-cucu kita. Dirusak. Maka syariat Islam datang untuk menjaga. Jangan sampai mabuk. Jangan sampai kena inek. Jangan sampai kena sabu-sabu. Ikan sabu-sabu tak apa-apa. Sabu-sabu kalau sudah kena, na'udzubillah, bong mengisap. Sudah tuh kena fly dia. Masuk ke dalam diskotik, masuk ke dalam pub, masuk ke dalam night club. Sebelum dia pakai itu masih senang dia bersiu. Panas ya, panas dia sebelum pakai. Setelah pakai kipasnya dia, kepala dia buang.
Pagi-pagi istri mau masak telur mata sapi untuk anak sekolah. Loh, kok nggak masak-masak nih? Tengok tabung gas sudah dijual lagi. Itu besar pesta narkoba. Betul apa tidak? Banyak yang ngaku kan? Banyak ibu-ibu menghadapi suami. Kadang saya kasihan dengan ibu-ibu. Ustaz Somad, bisa kita ketemu? Bisa. Di mana? Di rumah makan mana? Jangan ketemu di rumah makan. Kita ketemu di masjid. Kenapa Ustaz tak mau ketemu di rumah makan? Saya tak mau ada terjadi fitnah. Padahal maksudnya takut saya yang bayar. Kita ketemu di masjid. Boleh berdua Pak Ustaz? Jangan. Bawa mahram. Kita mesti 3 orang. Tapi katanya kalau laki-laki perempuan berdua, nanti yang ketiga setan. Terserah mau setan mau hantu. Yang penting jangan sampai berdua. Iyalah. Mau tanya masalah apa? Tuh mobil kecurian. Mau tanya masalah apa? Ini Pak Ustadz, suami saya pakai narkoba. Yang pakainya sekarang apa dari dulu? Dari dulu Pak Ustadz, sejak pacaran dah pakai. Kenapa kau mau nikah sama dia? Itulah Pak Ustadz, saya pun tak baik. Dulu dia iblis, saya setan. Tapi sekarang setelah mendengar pengajian Pak Ustadz, saya merasa risau. Saya mau taubat. Oh, jadi kamu sering dengar pengajian saya? Iya. Apa tak pernah nampak saya? Saya streaming aja Pak Ustadz. Maklum, jamaah alam gaib. Oleh sebab itu maka tak ada guna kalau tidak dijaga dengan baik. Maka kalian yang perempuan-perempuan yang cantik-cantik, yang istiqomah yang malam ini datang menghadiri tabligh akbar. Kalau ada laki-laki yang mau meminang kalian, maka pertanyaan pertama mesti dibuatkan 100 soal fit and proper test. Pertanyaan pertama, apakah Anda pecandu narkoba? Mana dia mengaku Pak Ustaz? Panggillah Pak Polisi. Pak Polisi ada dokter di sana. Mereka akan cek urin. Apa cek urin itu Pak Ustaz? Air kencing. Nanti dites urin. So gitu diperiksa. Negatif. Oh, kenapa? Ada yang negatif? Begitu diperiksa. Negatif. Disitulah orang bersyukur. Alhamdulillah saya negatif Pak Ustaz. Padahal selama ini maunya positif. Tapi dalam tes urin ada orang mau positif. Pas diperiksa, gimana keadaannya? Positif. Tangkap. Maka diperiksa tes urinnya. Gimana ini urin calon menantu saya nih Pak Polisi? BNN, Badan Narkotika Nasional. Calon menantu Bapak itu positif. Positif narkoba? Enggak, positif makan jengkol tadi malam. Baunya minta ampun, hampir aku pingsan. Tak apa-apa punya menantu suka makan jengkol. Nanti kan dicucinya mulutnya hilang. Mana pula hilang Pak Ustaz? Gimana cara menghilangkan bau jengkol? Makan petai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dibuatkanlah fit and proper test. Kalau tidak rusak anak-anak kita yang sudah baik, yang sudah sopan, yang sudah santun, maka syariat Islam datang menjaga supaya jangan sampai otak ini sehat, yang sehat menjadi rusak, menjadi sakit. Yang ketiga, saya sudah ceramah tadi dimulai 8:30. Sekarang sudah jam 9 lewat 10 menit. Berarti saya sudah ceramah 40 menit. Yang kita bahas baru 2. Berarti masih ada 3 lagi. Bapak Ibu sanggup tegak? Saya sanggup. Enggak, saya Allah sanggup. Jangan diangkat kursi, tak perlu. Insya Allah sanggup. Doa-doakan saya sanggup ya. Insya Allah sanggup. Yang ketiga, Islam ini datang menjaga hifzul mal. Menjaga mal. Apa itu mal? Harta. Orang kita menyebutnya, orang Arab mal. Orang Barat menyebutnya mall. Mal, miring. Mal, miring. Kenapa harta disebut miring? Karena hati miring ke harta. Ada masjid, ada harta. Kemana hati miring? Mal, ke harta. Maka orang pun sibuk mengurus harta. Islam bukan agama yang mengharamkan harta. Silakan. Ini tabligh akbar bisa besar begini. Karena ada harta. Karena ada lampu, lampu harta. Karena ada mikrofon, mikrofon harta. Maka silakan punya harta yang banyak. Nabi Muhammad itu kan ngajarkan miskin Pak Ustaz. Oh, itu menyala pula TV besar. Semuanya besar di sini. TV-nya besar.
Oh, baleho saya baru nampak. Rupanya besar macam apa. Besar luar biasa. Sampai lubang hidung pun macam terowongan Mina. Saking besarnya. Kenapa bisa punya TV besar? Mikrofon dengan suara besar. Tiang besar. Baleho besar. Karena di sini duitnya besar. Banyak harta. Di bawahnya ada gas. Di bawahnya ada minyak. Di atasnya tanam-tanaman. Ada kelapa sawit. Ada karet. Harta yang banyak. Saya tidak senang kalau ada jamaah setelah pengajian bawaannya mau mati. Gimana ruko bapak yang di sana? Udah tak kurus lagi Pak Ustaz, aku mau mati aja. Gimana kebun sawit bapak yang di sana? Udah aku serahkan sama orang Pak Ustaz, aku bawaanku udah, aku mau mati aja sekarang. Tak betul. Saya mau setelah pengajian makin semangat. Tahun akan datang saya datang kemari ke Langsa, berjumpa dengan bapak. Gimana kebun sawit bapak? Setelah kita setahun berpisah. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah tanam. Berapa hektar? Ya tak banyak lah Pak Ustaz. Sejauh mata memandang. Mantap. Maka harta. Siapa yang bisa bangun masjid? Orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Siapa yang bisa bangun pesantren? Orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Maka Islam datang menjaga harta, diharamkan maling pencuri. As-sariqu pencuri laki-laki, was-sariqatu pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong tangannya. Di mana potongnya? Pergelangan. Putus. Dipancung. Kalau narkoba yang merusak otak tadi, itu bukan dipotong tangannya, langsung lehernya dipotong. Bedanya sama motong ayam, kalau ayam dipotong dari depan. Kalau orang, saya mau beli kartu di Jeddah. Karena kartu Maroko tak laku di Jeddah. Saya pun pergilah cari kartu. Nampak masjid Kisos. Banyak orang kumpul. Ada ambulan. Ada mobil pemadam. Ini biasanya ada pemotongan. Saya pun habis beli nomor, nengok potong. Apa? Pemotongan. Algojo pun datang. Pakai kacamata hitam, pakai sorban merah. Orangnya duduk. Macam duduk tasahud awal. Ini datang dari Nigeria. Sudah membawa narkoba. Ditangkap di airport Jeddah. Maka akan dipancung. Duduk seperti tasyahud awal. Kerah baju diturunkan ke belakang. Lalu kepala tunduk. Dipancunglah kepalanya. Bunyinya macam batu yang dilaga. Putus kepala menggelinding. Muncrat darahnya macam air keluar dari keran. Berserak. Datang mobil pemadam. Saya sangka pemadam itu ada kebakaran. Rupanya nyemprot darah yang tumpah. Selesai. Saya sudah mau pulang. Jangan pulang dulu. Ada satu lagi. Oh, mantap juga. Berikut ini dari Pakistan. Membawa narkoba. Tertangkap. Wah, bawa. Dudukkan. Dipancung lagi kepalanya satu lagi. Putus. Untung sekali putus. Kalau sempat saya, sikit-sikit saya buat. Putus. Langsung menggelinding kepalanya, muncrat darahnya. Yang ketiga, Saudi Arabia, kesalahan membunuh. Begitu didudukkan, jatuh. Begitu didudukkan, jatuh. Entah dia pura-pura, Allahu'alam. Tiba-tiba batal dipancung. Bukan karena jatuh, karena keluarga memaafkan. Alhamdulillah, berteriak semua. Dengan demikian membayar denda. Berapa dendanya? 100 ekor onta kali 35 juta. 3,5 miliar. Andai kita lah yang mengalami macam itu. Alhamdulillah keluarganya memaafkan. Alhamdulillah. Bayar berapa? 3,5. Tak jadilah pancungannya lah. Masya Allah. Begitulah hukum itu untuk menjaga. Maka pecandu narkoba itu pengedar. Tak ada hukuman yang layak selain pancung kepalanya. Selesai acara pemancungan, saya pun naik taksi mau pergi ke hotel. Begitu di dalam taksi, supir taksinya bertanya. Min Qisas. Dari mana? Dari Masjid Qisas, saya bilang. Kamu berani nengok? Iya, saya bilang. Saya sudah 10 tahun di sini, nggak berani nengok. Casing dia mengerikan. Tapi hatinya lembut sekali. Saya berani nengok. Saya tengok mata saya kepala menengok darah tumpah. 2 hari saya tak makan sudah itu.
Lemas badan saya. Ternyata efeknya luar biasa. Maka pecandu, pengedar, perusak umat ini memang harus dipancung. Hanya saja Cina tidak pakai pancung. Cina, pecandu, pengedar, ditembak langsung. Di dunia ini cara menghabisi nyawa ada 3. Yang pertama, tembak. Indonesia pakai tembak. Yang kedua, gantung. Irak pakai gantung. Saddam Hussein mereka gantung. Yang ketiga, pancung. Hukum Islam pancung. Dan ternyata, menurut ilmu kematian, di antara yang 3 ini, yang pancung inilah yang sakitnya lebih minim. Karena kalau digantung, patah leher. Kalau ditembak, menembus peluru sampai ke jantung. Tapi kalau dipancung, tengkuknya dulu. Tapi itu baru agak-agaknya. Untuk jelasnya sakit tak sakit, belum bisa dibuktikan. Karena semua yang mati belum pernah hidup cerita. Bagaimana rasanya? Begitulah. Intinya, hukum itu memberikan efek jera. Kalau tidak dibunuh, dimasukkan ke dalam penjara. Membuat sipir pekerja berapa, tukang masaknya berapa, mengontrol penjaranya berapa. Dia pula membuat lagi pengedaran dari dalam penjara. Oh, buat kerja saja. Memang cocoknya dipancung aja lah semuanya. Memberikan efek jera. Maka dalam kasus yang ketiga, Islam datang menjaga harta dan kita bangga. Ekonomi Islam bangkit dengan dirobahnya konversi dari bank konvensional ke bank syariah. Seluruh Indonesia yang berhasil merubah ke bank syariah. 2. Yang pertama, Provinsi Nanggroe, Aceh Darussalam. Yang kedua, Nusa Tenggara Barat. Gubernurnya Taman Al-Azhar, Doktor namanya Tuan Guru Bajang, TGB. Hafiz Al-Quran 30 juz. Tamat dari Al-Azhar. Bisa dia menyelamatkan sehingga orang bersih dari bank konvensional. Oleh sebab itu Bapak Ibu, maka beralihlah ke bank syariah. Allahu Akbar. Berbangga kita. Utama PT Bank Aceh Syariah mengucapkan selamat datang kepada Ustadz Haji Abdul Somad LCMA. Saya ucapkan terima kasih. Karena yang mengucapkannya Bank Aceh Syariah. Seandainya yang mengucapkannya tadi bank konvensional, mengucapkan selamat datang. Tidaklah ya. Kenapa kita takut anak-anak kita makan riba? Itu anak-anak yang tulus. Yang kepalanya pakai plastik takut kena hujan besok demam. Itu anak-anakku yang pakai jilbab. Ibu anaknya ditutup takut demam. Tapi insya Allah kita doakan sehat semuanya insya Allah. Andai flu-flu sedikit biasalah. Tak kena hujan pun flu. Anak-anak sekarang baru nengok mendung udah flu. Tapi kalau dia sudah baik, kadang kasihan kita nengok anak sebelum pergi sekolah dia berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa doanya tak dikabulkan? Mat'amuhu haram. Makanannya haram. Masrabuhu haram. Minumannya haram. Malbasuhu haram. Pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dikasih makan haram, haram. Jangan kasih anak menantu kita makan haram. Alhamdulillah Pak Ustaz, setiap bunga bank yang saya dapatkan itu tak pernah saya bawa pulang ke rumah. Selalunya saya ambil, saya serahkan ke anak yatim, fakir, miskin, panti jompo. Berapa? Ya 5.000 perak lah Pak Ustaz. Patutlah tak kau bawa pulang. Kalau 500.000, saya istikharah dulu Pak Ustaz. Kalau 5 juta, nampaknya ulama tak sepakat dalam masalah ini. Ada khilafiyah antara Hanafi, Maliki, Syafi'i. Betapa banyak alasanmu untuk mencari dalil supaya kau makan haram. Maka yang ketiga, dijaga harta. Supaya apa? Dijaga harta supaya jangan makan haram. Jangan. Biar saya jamin. Kalau tak apa-apa. Tak apa-apa. Demi Allah. Serius. Tak apa-apa. Tak apa-apa. Anda ini basah. Saya besok pagi. Malam. Allahu Akbar. Malam ini selesai acara kami langsung ke Kuala Namu. Dari Kuala Namu besok pagi ke Padang. Jadi besok Ustaz ceramah masih ada baju di koper, masih ada.
Peci masih ada lagi. Cuman tidaklah seganteng ini besok. Masya Allah. Sampai mana cerita tadi? Yang pertama menjaga akidah. Betul. Yang kedua menjaga jiwa, otak tetap waras. Betul. Yang ketiga menjaga harta. Jangan sampai makan haram. Dibawa nasi dari kantor. Sampai ke rumah dimakan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tapi yang dimakan haram. Berubah sepiring bakso. Mana ada orang makan bakso di piring? Oke, semangkok bakso. Berubah menjadi darah. Darah masuk ke jantung. Dari jantung darah menyemprot naik ke otak. Otak isinya haram. Nasiyatin kadzibatin khoti'ah. Otak kotor. Kenapa otak ini kotor? Gara-gara dikasih makan haram. Dia memang makan ayam. Ayam itu tidak haram. Tapi dibeli dengan uang haram. Maka jaga harta kita. Jangan sampai makan haram. Dibawa duit haram. Dulu namanya cuma uang tunjangan. Sekarang bertambah uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sulit. Capnya cap gayung. Cedok sana, cedok sini, cedok sana. Capnya cap tupai. Lompat sana, lompat sini. Dibawalah duit haram tadi ke Makkah. Lalu bertalbiyah. Labbaik Allah. Labbaik. Labbaik Allah. Syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Bukan kerasnya. Ada pula yang lembut. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Oh, nangis di pintu Ka'bah. Ya Allah. Dosa kami begitu banyak ya Allah. Kenapa kau menangis? Kakiku dipijat-pijat. Berdoa di Multazam. Berdoa di Hijr Ismail. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wa la sa'daik. Kau tak dapat panggilan. Kau tak dapat kebahagiaan. Zaduka haram. Karena kau berangkat dengan uang haram. Maka jaga. Syariat Islam datang bukan untuk mengekang, membelenggu. Syariat Islam untuk menjaga harta kita. Jangan sampai makan haram. Allah Pak Ustadz. Jangankan yang halal, yang haram pun payah. Ini otak-otak setan. Oleh sebab itu mesti dibersihkan dari mindset. Main otak, setan. Mindset, otak setan. Gara-gara apa muncul cakap seperti ini? Gara-gara makan haram. Insya Allah yang pernah makan haram, kena hujan malam ini bersih semua insya Allah. Paling tidak ketombenya bersih. Yang keempat, apa yang dijaga oleh Islam? Yang keempat adalah hifzul arad, menjaga kehormatan. Kehormatan dijaga. Makanya dalam Islam tak boleh mencaci maki. Tak boleh menuduh orang, kafir. Boleh. Kalau kau katakan kepada saudaramu, kafir. Ternyata dia tak kafir. Kaulah yang kafir. Hati-hati. Jangan kau katakan, kafir. Itu terlalu keras. Jadi gimana? Kafir. Tak boleh juga. Ini sesama saudara enak aja nuduh. Pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah. Itu orang yang baca Yasin itu pelaku bid'ah. La ilaha illallah. Orang baca Yasin kok pelaku bid'ah. Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu Quran apa Quran? Quran. Baca Quran kok bid'ah. Baca Qurannya baik. Kenapa mesti dibaca malam Jumat? Man qara'a Yasin fi lailatin. Siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah. Subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Itu hadis palsu. Dibuat mereka di internet. Abdul Somad menyampaikan hadis palsu. Ente Ustaz palsu. Bacalah tafsir Ibnu Katsir dalam mukaddimah surat Yasin, tafsir Al-Qur'anil Azim, jelas-jelas di situ tertulis. Apa tulisannya situ? Man qara'a Yasin fi lailatin. Siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah. Besok subuh dia sudah diampunkan Allah. Isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid, kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Kalau mau fitnah, fitnah lah yang agak sopan sikit.
Ini memfitnah Ustaz Somad yang namanya ada dalam Quran. Namanya tak nama ahlul bid'ah. Qul wallahu ahad. Allahu somad. Jangan mudah membid'ahkan orang. Baca Al-Quran baik. Iqra'ul Quran. Baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Dijaga kehormatan. Kenapa perempuan-perempuan di Aceh disuruh pakai jilbab? Saya baca koran. Saya dari Riau. Ustaz tadi belum kenalan. Saya dari Riau. Lalu kemudian kami baca koran. Rupanya ada turis dari Jerman mandi di pantai Aceh. Pakai baju dia lah, baju boleh. Perempuan boleh, laki-laki tak boleh. Mandi dia. Begitu dia mandi, datang WH. Wilayatul Hisbah. Membawa kain sarung. Boleh, tak boleh sini. Pakai. Di sini tak boleh. Kenapa? Karena tugas kedatangan Muhammad SAW yang keempat, menjaga kehormatan. Kira-kira ibu pergi ke pasar, mau beli buah yang terbungkus atau yang terbuka? Terbungkus. Kalau bapak-bapak mau beli bolu, makanan, kue, mau yang terbungkus atau yang sudah dihinggapi lalat? Terbungkus. Kalau mau menikah, yang pakai jilbab panjang atau pakai you can see? Banyak yang ragu nampaknya. Maka perempuan itu dibungkus, tujuannya supaya terjaga terhormat. Sekarang ada pula penghargaan. Siapa yang membuka baju, maka diberikan penghargaan. Kalau buka baju dikasih penghargaan, maka yang paling layak mendapatkan penghargaan adalah monyet. Karena monyet lah yang paling berani buka baju. Oleh sebab itu maka anak-anak kita suruh pakai jilbab. Anak kecil tuh paling umur yang jilbab merah paling 5-7 tahun. Yang udah besar jangan GR. Jangan sih. Anak kecil pakai jilbab. Di mana? Di Langsa Aceh. Supaya apa? Dari kecil terbiasa. Bisa. Kalau sudah besar baru suruh pakai jilbab. Ada aja alasannya. Kau kenapa tak pakai jilbab? Panas. Kenapa kau tak pakai jilbab? Ketombeng. Kenapa kau tak pakai jilbab? Yang penting kan hatinya berjilbab. Nah, kalau begitu alasannya, yang penting hatinya berjilbab. Nanti datang orang gila telanjang. Kau kenapa tak pakai kolor? Yang penting hatinya berkolor. Yang belum pakai jilbab, pakai jilbab. Allahu Akbar. Yang sudah pakai jilbab, jangan buka jilbab. Nanti tersinggung. Payah ceramah sekarang. Itu kita tersinggung. Akhirnya video sama dipotong, viralkan. Tapi yang dimuliakan Allah SWT, bangga kita. Kalian yang lajang-lajang, yang belum menikah, maka carilah perempuan yang jilbabnya panjang. Kalau dia pakai cadar, Pak Ustaz, datanglah ke rumahnya. Ada bapaknya, ada ibunya. Apa maksud kedatanganmu ke sini? Mau melihat wajah yang ada di balik cadar itu. Karena kulihat dari tatap matanya menampilkan inner beauty. Kecantikan dari dalam. Akhirnya dibukanya. Masya Allah. Kenapa kau nekat ingin meminang aku, oh my darling? Karena kulihat di ruang tamu ada foto bapakmu dan foto ibu. Bapakmu ganteng dan emakmu cantik. Maka menurut pepatah, buah tak jauh lari dari pokoknya. Kecuali kalau dilarikan buah. Maka rupanya tak salah. Setelah nampak wajahnya, tengok tapak tangannya. Kenapa tapak tangan ditengok? Kalau dia kasar berarti budak hamba sahaya. Tapi kalau lembut berarti orang merdeka. Supaya jangan ada dusta di antara kita. Akhirnya setelah cocok, maka kupinang kau dengan bismillah. Masya Allah. Jaga kehormatan anak-anak perempuanku. Jaga kehormatan adik-adikku sekalian. Kalian yang perempuan-perempuan ini adalah timun. Sedangkan yang laki-laki ini adalah durian. Timun berkawan sama durian tak pernah untung. Di atas sobek, di bawah bonyok, hancur. Tertulis di botol. Apa tulisan di botol minuman? Do not accept if cell is broken. Do not accept if cell is broken. Jangan minum, jangan terima
kalau segelnya rusak. Oleh sebab itu, tapi yang belum, adapun yang sudah sempat menikah, udah 3 anak, jangan pula balik dari sini kuceraikan kau. Kenapa? Dulu kuterima kau segel rusak. Jadi anak 3 ini mungkin kemana kan? Jaga-jaga aja. Apa boleh buat? Tai kambing bulan-bulan. Nah, menjaga kehormatan. Maka ibu mesti galak, ibu mesti garang. Mana jilbabmu? Mana pakaian panjangmu? Kenapa tak pakai jilbab? Pergi sama-sama, jalan sama siapa? Selama ibu masih mau merepet, masih mau tak, itu beruntung. Tapi kalau ibu sudah diam, Bu, pergi ya, pergi nah. Pulang jam 1 ya, subuh pun tak apa. Aku pakai duit mak ya, pakai aja lah. Aku hamil mak, no problem. Hancur lah. Menjaga kehormatan. Nabi Muhammad SAW datang menjaga kehormatan. Bagi ibu bapak yang karir, pergi pagi pulang petang peras keringat, banting tulang tunggang langgang lintang pukang. Anak tak terurus, masukkan ke pondok pesantren. Dayah. Sedangkan dari Riau sana ada satu sekolah namanya Darussalam dipimpin oleh Buya Alaidin Atari. Itu banyak. Bahkan Riau dulu, bahkan keluarga mereka sekolah di Dayah, baru mereka pulang ke sana, dan orang sana kemari, orang sini ke sana. Guru-guru dari Dayah sini banyak mengajar di Darussalam Batu Besuran, sekarang di Sarangkabun. Begitu jauhnya masih ada hubungan keilmuan. Mengapa kita jangan sampai mati ayam di lumbung? Padi banyak, ulama banyak, Dayah banyak. Kenapa tak masukkan anak ke pondok pesantren? Di Jawa pesantren namanya. Di sini punya istilah khusus, Dayah. Masukkan anak-anak kita sehingga selamat dia. Dia ini pohon kecil. Kalau sudah pohon besar, batangnya besar, tidak ragu kita. Kena angin kencang tak patah, kena hujan tak mati. Kenapa? Pohon besar. Tapi kalau pohon toge, datanglah semut memakan akarnya, mati. Datang ulat makan pucuknya. Ulat sekarang hobi mengejar pucuk. Tapi setelah dia tamat pesantren, tamat dari Dayah, 7 tahun, nahunya, sorobnya, akidahnya, dimanapun dia sekolah, dia akan tegar. Maka jaga kehormatan. Tapi anak-anak ini meniru orang tua. Kalau orang tuanya pakai jilbab, tentu dia pakai jilbab. Kalau orang tuanya hadir pengajian macam ini, tentu dia ikut datang. Tapi kalau orang tuanya berdangdut saja, tentu paling tidak sedikit goyangnya dia pakai. Oleh sebab itu ini positif ke depan. Kalau beginilah ramainya ketika hujan, maka insya Allah anak-anak negeri Langsa ini akan menjadi penerus negeri yang aman sentosa di bawah syariat Islam insya Allah. Saya sangka balihonya cuma 1, rupanya 2. Masya Allah. Nampaknya setelah video ini diviralkan, daerah lain pusing buat baliho sebanyak ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jaga kehormatan. Jangan sampai anak lajang datang jemput anak gadis kita. Pak, kami pergi sebentar ya. Jangan. Kami sudah pengajian kemarin dengan Ustaz Somad. Hujan-hujan lebat. Kami sudah capek-capek berjihad. Jangan kau bawa anak gadisku. Sebentar aja Pak. Tidak. Say no to bonceng. Allah, sebentar aja Pak. Bapak macam tak pernah muda aja. Jangan kau pancing-pancing. Sebentar aja Pak. Tidak. Nanti aku belikan Bapak mie ayam. Allah. Cepat sekali pikiran mau berubah. Hanya karena mie ayam kau serahkan kehormatan anak gadismu. Anak kan gak apa-apa sekali-sekali. Memang sekali-sekali. Tapi setan berkata, bawa dia. Hati-hati. Kadang-kadang suami tak pula seragam sama istri. Kalau suami tegas, istri harus juga tegas. Gimana Bu? Setuju Bang? Jangan. Jangan Ibu ikhtilaf sama Bapak. Gimana Bu? Kasihlah Bang. Kita lebih parah dari itu lagi. Kacau lah anak-anak kita ini. Oleh sebab itu kita jaga. Masukkan ke Dayah. Ada Dayah siapa ulama yang diyakini salah satu wali Allah di Aceh. Krong Kali. Betul. Ada satu lagi Syekh Muhammad Wali. Wali-wali Allah. Bedanya yang satu Sattariyah, yang satu Naqasyabandiyah.
pondok-pondok pesantren, dayah-dayah, masukkan anak kita. Tapi setelah anak ditinggalkan, jangan menangis. Ini ibu-ibu kan dengan sana, ada rajin-rajin ke anak. Lepaskan dia ke sekolah sini. Yang lari ya, kalau lari kecampak kan kau. Gitu. Saya dulu sempat setahun di Darul Arafah, Medan, tahun 1993, keluar 1994. Kok cepat betul, Ustaz? Inilah tak enak ceritanya. Pokoknya segitulah. Itu banyak anak-anak Aceh sekolah di sana. Sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya, banyak dari Aceh sekolah. Orang tuanya tegar. Kau sekolah sini, akhirnya orang tua. Laki-laki semua. Santrinya berapa? 1.800 orang. Kalau sudah sholat zuhur, macam sholat Jumat. Makannya, makan banyak. Saya termasuk anak manja di rumah, adik-beradik cuma 2 orang. Saya anak pertama, adik saya 2. Sayang orang tua luar biasa. Kalau dikasih sambal, dikasih gula sedikit biar jangan pedas. Bijinya dibuang, cabai dibelah, buang. Pedas, nak. Begitu orang tua kami sayang. Sampai di pesantren, ngantri. Ngasihkan kelepak. Tengok sambal bukan cuma biji, batangnya pun dibilang. Gila kan lo, makan. Kalau tak makan lapar. Makan lapar. Yang paling menyakitkan kok bulan puasa lah. Bulan puasa kan. Allahu Akbar. Sudah siap-siap nih Allah malah kasih bika aman tuh. Apa yang mau dikunyah tak ada. Antri lah. Antri. Pas sudah. Sejengkal lagi mau ngambil nasi. Azan Isya. Tapi kami tetap. Tengok. Ustadz Fadil Rahmi hari. Sudah selesai di Arafah. Berangkat pula terbang naik pesawat ke Kairo. Saya tak selesai. Tapi saya ikut juga berangkat. Saya tengok beliau berangkat. Berangkat pula lah. Berangkat ke Kairo. Transit kami di Amman. Ibu kota Yordania. Turun di Amman. Masuk ke hotel. Tinggal di hotel bintang 5. Hidupkan mandi. Salah pencet keran. Air panas sebenarnya. Mas pagi sarapan, datang orang hotel ngetuk pintu. Breakfast please. Katanya, breakfast, sarapan pagi. Please, silakan. Harus sarapan lah. Tak ada lontong sayur. Yang ada, macam susu basi. Rupanya yogurt. Ada roti. Wah, macam-macam. Habis itu kami pakailah jaket. Pakai kaos dalam. Pakai kemeja, pakai jaket panjang, pakai topi koboi, pakai kacamata hitam. Begitu turun dari pesawat, rupanya musim panas. Mantap. 4 tahun saya di Mesir, tak pernah sekalipun emak ayah saya menelpon. Apa kabar kau nak? Baliklah ya. Tak pernah. Tak pernah mengatakan balikkah kami rindu, tak pernah. Sampai terpikir di otak saya, jangan-jangan aku ni anak angkat. Jangan aku ni diambilnya dari panti jompo, panti yatim piatu. Sekarang setelah punya anak, rindu sama anak, saya tanya emak saya, mak aku ni anak angkat apa nak kandung? Anak kandung lah. Kandung kata dia. Emak dulu tak pernah mengatakan rindu sama aku. Kalau aku bilang rindu kau balik. Kalau kau balik tak selesai. Tengoklah pesantren tadi tak selesai. Terbuka juga cerita tak selesai pesantren. Jadi kalau melepas anak, lepaskan. Ini saya mau lanjutkan cerita ini. Rupanya Ustadz kecil Hanif sudah hafal ceramah saya. Tadi Hanif dari Langsa hafal ceramah saya. Lama-lama saya pikir jangan-jangan semua orang Langsa sudah hafal ceramah saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jaga kehormatan anak-anak kita. Sayang anak tinggalkan, sayang anak pukul-pukulkan. Pukul dia, tapi jangan pula pukul sampai hilang telinganya sebelah. Menikahlah dia, ditanya sama istrinya, "Bang, telinga abang mana hilang?" Waktu makku marah dicabutkan ini. Janganlah. Mukul tak boleh tangan terlalu tinggi. Karena kalau terlalu tinggi nanti maka akan bengkak dia. Jangan dipukul pada alat vital. Nanti tak hidup senapan anginnya. Oleh sebab itu ini dijaga semuanya.
Maka yang pertama tadi menjaga agama. Yang kedua menjaga diri, otak, jiwa. Yang ketiga menjaga harta. Yang keempat menjaga kehormatan, kemuliaan sebagai manusia. Tak boleh membunuh anak. Tak boleh aborsi. Tak boleh. Maka jangan sampai hamil tanpa suami. Ini makan nanas sama ragi. Akhirnya keluarlah anak itu bergumpal-gumpal. Hancur di dalam. Membunuh. Man qatala mu'minan muta'ammidan faka'annama qatalan nasa jami'a. Oleh sebab itu jangan sampai man qatala, siapa yang membunuh maka seakan-akan membunuh semua manusia. Lalu yang terakhir, yang kelima. Kami masih tegak lagi Pak Ustaz. Ustaz terakhir aja. Sudah 1 jam 15 menit saya ceramah. 75 menit. Di mana-mana suasana tenang di dalam tenda. Tak ada hujan. Baru 30 menit saya ceramah. Suasana tenang, ada kipas, tak ada hujan, tak ada air. Jamaah muak. Tapi di Langsa, pakai payung. Tak ada, tapi tegak. Yang tegak malah makin tahan. Memang negeri Aceh, negeri pejuang. Tengku Umar. Cut Nyadin, Panglima Polem, Cik Ditiro, dan lain-lain semuanya. Ini adalah negeri-negeri pejuang. Mereka meneriakkan dari sini, Allahu Akbar. Luar biasa. Dari bunyi Allahu Akbarnya tak ada yang bergeming nampaknya. Semua jamaahnya tahan. Saya pula tak tahan. Yang kelima, dengan datangnya Islam ini, apa yang dijaganya? Menjaga hifzun nasal, keturunan. Makanya tak boleh steril. Steril tak boleh. KB steril. Kalau menjaga 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, boleh. Silakan. Silakan. Pak Ustadz boleh kami KB, apa namanya? Tanzimun nasal. Ini fatwa ulama Mesir. 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 4 tahun sekali, 5 tahun sekali. Boleh. Tapi kalau bagi laki-laki vasektomi, merusak keturunan. Apa vasektomi? Diputusnya kabel. Tak bisa sambung balik. Putus tak bisa disambung. Nah, itulah dia. Tak bisa sambung balik. Tak bisa. Jangan kau sangka kalau sudah vasektomi, tiba-tiba anak mati, mau disambung balik. Pakai selasiban. Tak bisa. Asal sudah putus, habis. Ibu harus steril. Apa tuh Pak? Rahimnya harus. Jadi kalau steril, tak bisa hamil lagi. Jadi saya tak bisa hamil? Tidak. Tak bisa punya anak? Tidak. Suami senyum. Ini dia kesempatan. Jangan sampai steril. Tapi untuk mengatur boleh. Kenapa? Menghilangkan keturunan. Aku bangga di akhir zaman nanti kata Nabi. Aku bangga di akhirat nanti kata Nabi. Ketika yang paling banyak mukatsirum bikum bainal umam. Umat yang paling banyak masuk surga adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Langsa saja segini masuk. Lengkap dengan payung-payungnya masuk surga. Belum lagi dari Loksmawi dengan rombongan Pak dan Rem. Belum lagi dari Pidi, belum lagi dari Aceh Tamiang, belum lagi banyak semua. Ini baru yang zahir, belum yang gaib. Kenapa streaming kita? Streaming tak pula bisa. Tapi insya Allah rekamannya akan disaksikan. Maka 5 syariat Islam menjaga yang 5. Maka jagalah. Ini jaga nasal anak-anak mesti dijaga. Makanya tak boleh orang tak menikah. Saya baru pulang 2 bulan yang lalu dari Kairo. Anak-anak Kairo nanya, Ustaz Somad, ya kami sedang kuliah di Mesir. Mantap. Boleh kami nikah sambil kuliah? Oh tak bisa. Masa kalian nikah sambil kuliah? Kalau kuliah aja lah, nikah aja lah. Maksudnya Pak Ustadz, selama kami, payah betul ngomong sama Ustadz. Selama kuliah nih, kan kuliah. Ada perempuan cantik, nikah kami boleh? Boleh lah kalau mau perempuan sama kalian. Tanyalah bapaknya, Pak, aku nikahan sama bapak. Biayanya dari mana? Nah, gabunglah belanja. Kalian dapat kiriman, ya dapat dari beasiswa, ya, dari Baitul Zakat, Kuwait, dari Al-Azhar, dari Majelis, dari Musa'adah Hadis, dari mintalah bantuan nikah. Ada cuman masalah menikah muda saya tak ngasih motivasi.
Saya tak berani ngasih pun. Nikah muda. Ustaz nikah berapa? 34 tahun. Saya termasuk lama menikah. Sampai-sampai ada pula kawan menuduh, kau nampaknya tak berselera nengok perempuan. Kurang ajar kau tu. Aku nikah bukan karena aku hombreng. Aku anak pertama. Emakku sudah tua, 70 tahun dah umurnya. Adikku udah menikah duluan. Aku banyak pertimbanganku. Jadi jangan kau macam-macam menuduh. Nanti ku habis nyawa. Wah, jadi kalau ada dia tak menikah, jangan main tuduh aja. Tanya dia baik-baik. Kau kenapa tak menikah? Ada juga orang ini kalau lewat anak gadis cuek aja deh. Tapi begitu lewat anak lajang, menitir dia. Wah, ini bahaya ini. Ini jeruk makan jeruk ini. Maka harus cepat-cepat berobat dia ini. Nah, oleh sebab itu jaga kehormatan. Orang yang ada di Eropa nanti akan hancur dengan sendirinya tanpa dihancurkan bom atom. Akan mati dengan sendirinya. Apa yang menyerang mereka? LGBT. Lesbi, gay, biseksual, transgender. Mereka tak mau nikah. Saya kebetulan pulang ceramah. Supir, saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Supir. Di belakang saya tengok ada bule satu. Saya tanya, where are you come from? New Zealand. Dari New Zealand dia. Are you have children? No. Dia tak punya anak. Saya tanya, why? Kata dia, no time for child. Tak ada waktu untuk punya anak. Jadi kata dia, punya anak buang-buang masa aja. Hamil 9 bulan 10 hari. Menyusukan 2 tahun. Melahirkan lagi meregang nyawa. Itu apa punya anak, kata dia. Tapi dalam Islam, banyak anak, banyak amal soleh. Banyak anak, banyak kunci ke surga. Man ala salah sabanatin. Siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'adabahunna, didik dengan baik. Wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik. Wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati. Falahul jannah, maka kau akan masuk surga. Makanya orang Islam itu memang gayanya santai, kecil, mungil. Makan tidur sambil belajar kangkung 10 anaknya. Luar biasa. Orang Barat, Jerman sampai sekarang nggak mau punya anak. Orang Jerman kalau mau punya anak satu, dikuliahkan sampai doktor oleh pemerintah Jerman. Orang kita tak dikuliahkan aja berserak-serak. Begitulah hebatnya. Maka jaga keturunan. Man istata'a minkumul ba'ah. Kalau kalian sudah sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Menikah menjaga mata. Sebelum menikah tu matanya jelas. Tapi setelah menikah makin gatal. Insya Allah setelah menikah kata Nabi, aghaddu lil basar, menundukkan pandang. Tunduk pandang. Kalaupun nengok ke depan agak sikit-sikit. Wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Kalau kau berada di jalan, nampakmu ada perempuan cantik, pulanglah ke rumah. Apa yang ada pada perempuan itu ada juga di rumah. Walaupun bentuknya agak lain sikit. Oleh sebab itu, maka Pak Ustaz, kami belum sanggup menikah, sudah sarjana, tapi kerja tak ada. Gimana nih Pak Ustaz? Kalau saya belum sanggup menikah, bagaimana Pak Ustaz? Kalau kau belum sanggup menikah, fa'alaihi bisawm, banyak-banyak puasa sunat. Senin Kamis. Udah Senin Kamis pun masih juga bersahwat Pak Ustaz. Puasa Nabi Daud. 1, 3, 5, 7, 9. Insya Allah libido seksual turun. Kalaupun ada nafsu, tapi tenaga tak ada. Friend. Bro. Tengok tu ada cewek cantik. Aku dah tak nampak aku lagi. Udah gelap dunia ini. Oh, bagus. Maka kalian latihan olahraga. Yang muda-muda main futsal. Pergi ke kantor Pak Polisi, datangi Pak Dandim, minta Pak Dandim tolong buat kami acara bagaimana latihan supaya latihan baris berbaris, latihan berperang, latihan itu untuk supaya tenaga itu terarah. Main futsal, tapi jangan main futsal dari jam 3 sore sampai jam 8 malam. Salat asar tidak, salat maghrib tidak, salat isya tidak. Kan kenapa? Ini ibadah nih Pak Ustaz. Ibadah apa main futsal tak salat? Oleh sebab itu maka inilah yang menjaga. Kalau kalian perkasa, kalau kalian kuat, tak akan ada yang berani merongrong Rohingya seperti saudara kita sekarang. Itu kena pasal berapa itu? Menghilangkan nyawa orang. Siapa dia? Aung San Suu Kyi. Siapa dia? Itu Asun Wiratu.
teroris tak berbulu, gundul yang menghantam saudara kita. Alhamdulillah, saya bangga dengan Aceh. Kenapa? Aceh menyediakan kamp pengungsi. Tapi tadi saya tanya ACT, aksi cepat tanggap. Masih ada lagi saudara kita, sudah habis Pak Ustaz. Di mana? Di bawah Amerika. Masya Allah, luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan akidah mereka kuat hendaknya. Walaupun ditolong oleh negara non-muslim, tapi ada kekuatan dalam hatinya. Tak tahu bagaimana nasib anak-anak mereka di masa akan datang. Oleh sebab itu maka kita jaga. Ada kekuatan, ada anak-anak muda, latihan bola, latihan ketentaraan, latihan memanah, latihan berkuda. Latihan mana mahal Pak Ustaz. Busurnya aja 1 juta. Saya baru dapat hadiah busur dari jamaah. Ustaz, hadiah busur ada rumah. Anak panahnya mana? Nanti. Busurnya aja dulu. Anak apa? Takut nanti saya sembarangan mana-mana. Lalu kemudian berkuda. Berkuda pun modalnya mahal Pak Ustaz. 1 ekor kuda 70 juta. Mana ada duit? Berenang. Berenang pun mahal di kolam renang. Swimming pool Pak Ustaz. Carilah laut. Pergi kalian ke pantai, berenang situ. Gratis di pantai. Insya Allah kalau kalian banyak berenang, nafsu seksual pun hilang. Bahkan kalau sampai ke tengah bukan cuma nafsu hilang, orangnya hilang sekalian. Ini berenang. Latihan karate, latihan judo, latihan silat, latihan bertempur. Orang Islam itu satu saja. Iskariman, au mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Allahu Akbar. Kalau besok pagi aku mati syahid, kata Tengku Umar. Tapi kalau aku masih hidup, besok pagi aku masih bisa minum kopi. Begitu pepatahnya. Artinya apa? Hidupnya hidup mulia, masih bisa minum kopi. Matinya mati syahid. Sekarang orang takut minum kopi. Minum kopi mati. Kopi Mirna diminumnya. Minumlah kopi Aceh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tabligh akbar setelah ini pulang bawa cerita apa? Gimana tabligh akbar? Masya Allah, malam tadi tabligh akbar. Malam tadi. Kenapa? Bukan itu tujuan tabligh akbar. Tujuan tabligh akbar adalah apa gerakan setelah ini. Setelah tabligh akbar yang ramai ini, maka kita menjalankan 5 syariat Islam. Betul. Jaga akidah jangan sampai rusak liberal. Jaga akidah jangan sampai dirusak kristenisasi. Jangan sampai dirusak sekularisasi. Jaga diri jangan sampai dirusak narkoba. Jaga kehormatan jangan sampai dirusak zina. Jaga harta jangan sampai dirusak rampok, garong, riba. Jaga keturunan jangan sampai dirusak dengan berbagai macam makanan. Dengan berbagai macam alat kontrasepsi. Kenapa? Karena umat ini akan terus ada kalau keturunan terus ada. Maka disyariatkan menikah. Mudah-mudahan dengan tabligh akbar ini yang belum menikah segera menikah. Yang sudah menikah sekali lagi. Ibu janganlah marah, ibu mau marah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di masa akan datang dengan tabligh akbar ini apa sih tujuannya Pak Ustaz? Ngaji. Tapi setelah itu ada gerakan. Gerakan apa? Gerakan memajukan ekonomi umat. Ini sekaligus lonceng semua umat Islam belanja di supermarket 212. Allahu Akbar. Salatnya Islam, puasanya Islam, zakatnya Islam, tapi belanjanya tidak Islam. Maka belanjalah. Kita sudah punya. Di Langsa sudah ada gerakan belanja ke warung-warung Islam. Ekonomi umat mesti bangkit. Jangan menawar belanja pada makcik orang susah, sahabat kerabat yang di pasar tradisional. Kalau di pasar yang pakai harga bandrol dikeluarkannya saja 2, tak pernah nengok-nengok. Tapi kalau di pasar tradisional ada orang tua berjualan. Ini berapa Bu? 20.000. 2.000 ya? Kau beli apa bunuh? Memangnya kaya kok gara-gara duit itu. Kasih sama dia, tak usah tawar-tawar. Kau sedang menolong orang. Ini bukan main. Tapi kalau berdoa, ada khilal jannata ma'al abrar. Masukkan aku ke dalam surgamu ya Allah. Bersama Nabi Muhammad. Kata malaikat, ini kau sentil aja orang. Udahlah menawar orang Islam 18.000 jatuh. Berdoa minta masuk surga. Kata Allah, jangan dulu. Entah bertobatnya dia besok. Tak juga bertobat, yang cabutnya. Gitu. Gerakan ekonomi umat. Bangkitkan ekonomi umat. Lalu kemudian
ekonomi sudah bangkit, mapan, lalu kemudian gerakan politik. Orang politik, politikus, kalau sudah menengok ramai begini, apa yang terbayang nih? Ini 3 kursi. Ini lumayan deh katanya. Ini 1 kursi, 2 kursi, 3 kursi. Ini baut-bautnya dapat. Kalau kita ramai, maka kita punya bergaining. Ketika datang politikus bawa karpet 3 gulung. Bapak Ibu jamaah masjid, tolong coblos saya nanti ya. Apa kata jamaah? Kami ramai. Kalau cuma karpet segitu kecil lah. Tolong coblos saya, nanti saya bawa. Ini DP-nya. Nanti kalau saya menang, saya tambah. Tapi kalau saya kalah, saya jemput nih balik. Kita sudah punya bergaining. Kita akan berkata, say no kepada politikus yang tidak berpihak kepada Islam. Allahu Akbar. Kalau Bapak mau perjuangkan syariat Islam, dia tidak perlu lagi mempertahankannya, meningkatkannya lagi, memperkuatnya lagi. Tapi Islam tidak berarti kita anti kebinekaan. Kita tetap menghormati perbedaan. Kita tidak pernah menghabisi. Seandainya Islam dulu tidak menghormati perbedaan, tidak akan ada Candi Borobudur berdiri tegak sampai sekarang. Betul. Seandainya Islam tidak menghormati perbedaan, tidak akan ada piramid di Mesir lengkap dengan sphinxnya tegak berdiri sekarang. Tidak pernah dikatakan hancurkan, bakar, tidak. Bahkan ketika Muhammad Al-Fatih menguasai Konstantinopel Turki, sampai hari ini bangunan masih tetap tegak berdiri, gereja-gereja tetap ada, patung-patung tetap ada. Islam datang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi nanti kalau ada isu di internet, jangan dengarkan ceramah Somad. Somad itu orangnya ekstrim, bakar rumah ibadahnya, hancurkan rumahnya, bunuh suaminya, larikan bininya. Maka Bapak Ibu dari Langsa akan membela. Ente tidak dengar ceramah Abdul Somad utuh seterusnya. Beli paket 2 giga, tonton sampai habis. Jangan asal fitnah saja. Nah, pertama gerakan ekonomi, setelah itu gerakan politik Islam, barulah kita bisa bicara gerakan pendidikan. Yang punya tanah, wakafkan tanahnya. Datanglah orang Langsa ke Masjid An-Nur Pekanbaru. Datang ke sana jumpai saya. Ustaz Somad, ya, saya mau mewakafkan tanah saya. 1 hektar. Banyak tuh Pak. Alhamdulillah. Akhirnya ada juga jamaah yang mau mewakafkan tanah. Bisalah kita buat sekolah. Saya sudah berpikir mau buat sekolah. Di jalan apa tanahnya Pak? Di Langsa Aceh. Mewakafkan tanah di Langsa. Tapi kita tidak berpikir tentang daerah kita. Kalau saya berpikir tentang Riau saja, tentang Pekanbaru saja, tidak. Tapi untuk seluruh negeri. Memang tanah di Langsa. Tapi di Langsa ada saudara-saudara saya yang terikat dalam ikat. Terikat dalam ikat. Ikatan alumni Timur Tengah. Mereka yang kuliah di Al-Azhar Mesir. Kuliah di Universitas Zaitunah Tunisia. Kuliah di Fakultas Karawiyyin Universitas Karawiyyin Maroko. Kuliah di Madinah, kuliah di Makkah Ummul Qura. Pulang mereka. Mereka ini adalah SDM. Bapak ini sudah ngasih tanah. Ini ada tanah. Yang lain belilah semen. Belilah kosen. Belilah keramik. Kamu bawa apa? Saya kapur tulisnya aja Pak. Tak ada orang pakai kapur lagi. Udah pakai whiteboard dia bawa kapur juga lagi. Kapur sirih pun tak pakai orang sekarang. Bawalah. Inilah yang menolong di hadapan Allah. Ini ibu-ibu ini kalau sudah banyak duitnya. Ustaz asal cerita duit ibu-ibu oleh ke bapak-bapak. Bapak ini kalau sudah banyak duitnya bukan main lagi. Itu ruko punya siapa? Punya bapak itu. Berapa banyak? 100 pintu Pak Ustaz. Hebat. Pintunya aja. Itu kebun sawit punya siapa? Punya dia Pak Ustaz. Itu kebun karet punya siapa? Punya dia Pak Ustaz. Itu pom bensin punya siapa? Punya dia Pak Ustaz. Hebat dia Pak Ustaz. Orangnya rajin bersedekah. Siapa saja yang ke situ, itu tak dikasihnya bayar pakai duit Pak Ustaz. Terus apa? Pokoknya disedekahkannya semua Pak Ustaz. Hebat dia, ya. Kalau mengenang jasa orang, orang bangga menyebut namanya. Tapi kalau orang pelit, ketika disebut dia meninggal Pak Ustaz. Alhamdulillah. Jangan sampai kematian kita menjadi sukacita bagi orang. Aku bersyukur betul Bapak itu mati. Kalau tidak hancur kita dibuatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang punya duit banyak, duit tidak akan dibawa mati.
Dulu orang Tionghoa mati masih bawa cincin emas, gelang emas, rantai emas. Sekarang saya tanya, kalian masih bawa emas? Tidak lah. Hanya tidak bawa emas lah. Kenapa? Takut kubur dibongkar maling. Dulu maling takut sama hantu. Sekarang hantu tuh takut sama maling. Saking kan dunia ini sudah mau kiamat. Oleh sebab itu bersedekahlah, bersedekahlah. Itu orang yang kaya itu ada dia bangun masjid. Tak ada Pak Ustaz. Kalau ada dia bangun masjid masih menetes air subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada dia bangun sekolah. Tak ada Pak Ustaz. Lalu apa yang banyak? Bini. Apa hasil dari bini banyak itu? Ada. Ada anaknya yang sekolah agama, pesantren, dayah? Tak ada. Ada anaknya jadi buya ulama? Tak ada. Jadi apa? Dua Pak Ustaz. Hantu setan. Apa yang bisa menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Oleh sebab itu, maka gerakan ekonomi bangkit. Gerakan. Kalau sudah ekonomi bangkit seperti di Langsa, tidak akan mempan money politik. Money politik tak mempan. Kira-kira kalau ada di Langsa, jangan hati-hati. Ini akan ada calon pemilihan anggota legislatif. Kalau kira-kira ada orang menyebar duit 50.000, pilih saya di Langsa. Laku atau tak laku? 50.000. Tapi kalau 5 juta, kalah. Karena ekonomi sudah mapan. Tapi bagi buruh-buruh tani, dipelihara. Kenapa? Ini akan mudah diberi suaranya. Pragmatis saja. Yang penting saya makan. Memangnya kalau saya coblos dapat apa, kata dia. Tapi orang yang mapan secara ekonomi, mantap akidahnya, mantap ibadahnya, maka dia tidak akan berikan suaranya. Sebelumnya itu dia akan sholat istikharah. Usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Selesai sholat, akhirnya kuputuskan dari 3 gambar ini, inilah yang kupilih. Nanti sampai di ruang rahasia, kucucuk biji matanya. Kenapa itu yang ibu pilih? Cemanalah Pak Ustaz, setiap istikharah nampakku saja wajah dia. Kenapa wajah dia nampak? Dia udah ngasih rebana 2, jilbab 1. Waktu dia datang ke masjid kemarin kami sambut dengan lagu ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana dana. Akhirnya turun 25 juta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah pertemuan yang ramai ini ilmu bertambah, tapi setelah ini akan ada perbaikan-perbaikan ke depan. Amin. Masjid-masjid setelah pengajian tetap ramai. Subuh besok tetap sholat subuh. Jangan besok setelah pengajian karena capek, lelah, sholat subuh jam 8. Jam 8. Tutup pintu, tutup jendela, matikan lampu. Usolli fardhu subuh. Allah. Saya tak mau besok ada orang tua yang SMS saya, kirim WA. Alhamdulillah, sejak Ustadz Somad datang pengajian tadi malam di Kota Langsa, anak saya sekarang sudah sholat duha pakai Quran. Allahumma hdina fi man hadait, wa'afina fi man afait. Hebat. Dan Ustaz Somad, kira-kira mazhab apa yang keluar pakai kunut? Hanafi, Maliki, Hambali atau hasilnya pengajian kan orang ramai. Saya bukan menyepelekan kerja keras ini, yang ramai ini luar biasa malah. Maka yang mau pakai kamera foto ke belakang, ramai juga di belakang. Foto belakang, foto samping, foto depan, foto samping. Foto, tunjukkan kepada seluruh dunia. Begini orang Langsa mengaji. Allahu Akbar. Kalian yang pengajian dalam masjid ramai biasa. Kalian mengaji di hotel ramai biasa. Tapi mengaji di atas tanah. Coba foto, ambil kamera, foto, tengok bagaimana sudah kamera. Di mana-mana yang berplastik itu biasanya kepala orang. Ini kamera berplastik. Bayangkan. Hakikat luar biasanya Langsa. Semangat jamaahnya. Sampai Ustaz pun semangat luar biasa. Yang hadir pengajian tidak hanya jamaah. Pak polisi lengkap dengan tendanya. Tenda polisi. Hadir semuanya. Luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang saya ceramah. Baru inilah ceramah dalam hujan. Dari mulai hujan sampai berhenti.
Padahal tadi dalam hati saya agak ada sikit aja. Ya agak lebat lah sikit biar berhenti. Hanya berhenti pula dia. Memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala mengendurkan. Akhirnya saya pun ceramah pas 100 menit. Sekarang dari mulai hampir 2 jam saya ceramah. Memang itulah rasanya yang bisa disampaikan, tak ada tambahan lagi. Terima kasih segala perhatian. Tadi saya kalau tak salah yang baca doa Ustadz Al-Mukarram atau mana Pak protokol tadi? Langsung. Baik. Saya tanya dulu, mana tahu sudah disiapkan Buya ulama kita untuk baca doa. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana. Ampunkan dosa kami ya Allah. Wali walidaina, kedua orang tua kami ya Allah. Wali abaina, ayah kami yang sudah membesarkan kami, memberikan kami makanan yang halal ya Allah. Wali ummahatina, ibunda kami yang sudah meregang nyawa melahirkan kami ya Allah. Tak sanggup kami membalas budi baiknya ya Allah. Andai dia masih hidup saat ini, dapat kami berikan baju baru, kami cium tangannya, kami peluk dia. Tapi sebagiannya sudah meninggalkan kami menghadap Engkau. Hanya batu nisan saja yang bisa kami tengok di atas kuburnya. Allahumma afirlah, ampunkan salahnya. Wa'afiha, maafkan segala silapnya. Wa'afu anha, berikan dia kebaikan. Waj'alil jannata maswaha, tempatkan dia dalam surgamu ya Allah. Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah. Wa la taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Setetes darah saat dia melahirkan tak dapat kami balas andai kami gendong dia ke tanah suci Makkah ya Allah. Berikan kami rezeki yang halal agar kami dapat mendoakan dia. Dapat kami mengucapkan salam di depan makam Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Berikan kami rezeki yang halal agar kami dan anak-anak menantu kami bisa bertawaf, bisa mencium Hajar Aswad, bisa kami berdoa, bisa kami mengucapkan salam di depan makam Nabi. Assalamualaikum ya Habiballah. Allah marzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil ya Allah. Supaya tegaklah hukum-hukum-Mu di atas muka bumi ini ya Allah. La tusallit alaina ma la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat orang yang tak takut kepadamu dan tak sayang kepada kami ya Allah. Allahumma ansur wulata umurina. Bantu pemimpin-pemimpin kami yang menolong agamamu ya Allah. Allahumma ansur man nasaraddin. Tolong orang-orang yang menolong agamamu ya Allah. Allahumma anzilis sakinata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan ketenangan ke dalam hati jamaah yang hadir malam ini ya Allah. Maafkan segala silap salahnya ya Allah. Allahumma jama'na ma'a nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertemukan kami dalam surga Jannatul Na'im bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana minas salihin. Anak-anak kami banyak godaannya ya Allah. Narkoba, zina, internet. Merusak pikiran kepalanya, bahkan jantung hatinya. Maka mudahkan urusan mereka. Berikan mereka nilai terbaik dalam kuliah sekolah mereka ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang soleh solihah berbakti pada orang tua ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan mereka orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati mereka ya Allah. Allahumma tawil umara ulama'ina. Ulama kami yang memimpin dayah-dayah tempat anak-anak kami belajar agama. Panjangkan umur ulama kami ya Allah. Sehatkan mereka ya Allah. Tolong mereka dengan umur panjang agar kami dapat naungan ilmu yang benar dari mereka ya Allah.
Man la syaikha lahu fa syaikhatu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, setanlah gurunya. Kami tak ingin berguru kepada setan. Panjangkan umur ulama-ulama kami ya Allah. Khususnya di negeri Aceh ini ya Allah. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Berikan kami keturunan yang baik-baik sebagai generasi pelanjut kami di masa akan datang. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Min baladina hadza khassah, dari kota Langsa secara khusus. Wa min buldanil muslimina ammah, dari negeri-negeri kaum muslimin secara umum. Allahumma ansur ikhwanana al-mazlumina fi Rohingya. Tolong saudara kami di Rohingya ya Allah. Allahumma tsabbit aqdamahum. Bagaimanapun siksaan yang mereka rasakan, dibakar mereka, dibunuh, kuatkan keimanan mereka ya Allah. Allah mansurhum nasran aziza. Tolong mereka dengan pertolongan yang kuat. Sebagaimana kau tolong Nabi dan sahabat dulu ketika perang dalam perang Badar dan perang Uhud ya Allah. Allahumma dammir a'daka a'da'ad-din. Hancurkan musuh agama, musuh kami semua ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala taqtim alaina bisu'il khatimah. Jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikanlah akhir kalam kami saat ajal kami sampai. Saat nanti kami meregang nyawa. Saat kami terbujur kaku. Yang membisikkan ke telinga kami nanti kalimat tauhid. Kami ingin anak kami yang dulu kami azankan ya Allah. Saat dia lahir kami yang membisikkan ke telinganya la ilaha illallah. Kami tak ingin dia kaya tapi tak mengenalmu ya Allah. Kami tak ingin dia berkuasa tapi tak cinta kepada agamamu ya Allah. Kami ingin saat dia nanti kami meregang nyawa, dialah yang membisikkan ke telinga kami kalimat talqin la ilaha illallah. Allahumma ja'al akhir kalamina. Jadikan akhir kalam kami indan tihai ajalina. Ketika ajal kami sampai, jadikanlah akhir kalam kami ketika masa itu sampai. Saat sakaratul maut yang berat itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dalam agama. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah ya Allah. Wa ziyadatan fil ilm. Dengan tabligh akbar, dengan pengajian kepada guru-guru kami, kepada ulama kami. Tambahkan ilmu kami supaya benar ibadah kami. Tak mudah kami menyalah-nyalahkan orang ya Allah. Wa barakatan fil rizki. Berkahi rezeki kami supaya kami bisa beribadah. Infak, zakat, wakaf, sedekah, membangun pondok pesantren dan sekolah-sekolah Islam ya Allah. Wa taubatan qabla al-maut. Beri kami taubat sebelum mati karena kami banyak dosa ya Allah. Dosa mata, dosa telinga, dosa kaki, dosa hati, dosa pikiran. Wa rahmatan indal maut. Turunkan rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina. Kematian yang katanya seperti tebasan pedang di tempat yang sama. Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Sedangkan Nabi pun merasakannya. Ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakaratil maut ya Allah. Wan najata minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Maafkan kami ketika amal kami dihisab. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai. Yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah. Alaiha nahya, dengan itu kami hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kami mati. Wa biha nab'atsu, dengan itu kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf banyak silap salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.